seperti itu. Ya. Lalu karena kejadian ini ataupun kasus ini saya menanyakan kepada teman-teman tabib yang lain di seluruh dunia menggunakan sebuah alat. Saya mengatakan ada kasus ayam ataupun manusia yang berubah menjadi ayam, dan ayam itu masih memiliki sel darah yang sangat serupa dengan sel darah manusia. Lalu ada satu yang menjawab pesan saya dari tabib seluruh dunia itu. Dia bernama Tabib Pablo. Tabib siapa? Pablo? Benar. Dia berasal dari Italia. Jauh manusia. Dia pernah menangani kasus yang hampir sama, yaitu ada perubahan dari manusia berubah menjadi seperti hewan. Namun pada kasus Pablo ini, manusia yang berubah menjadi hewan itu hanya setengah saja. Saya kutukan itu. Ini memang ada hubungannya dengan durhaka kepada kepada ibu ataupun orang tuanya. Jadi manusia yang makhluk yang ditangani oleh Pablo ini, dia durhaka kepada ibunya. Lalu ibunya tanpa dia sadari dengan penuh rasa emosional yang tinggi, dia mengutuk anaknya berubah menjadi ikan. Karena anaknya semenjak dia kecil sampai remaja dia suka sekali dengan ikan. Benar, kutukan itu setelah 1 minggu menyerang di tubuh anak itu. Badan dari bawah ke atas itu masih berwujud manusia. Namun dari ini sampai ke bawah sudah memiliki sisik dan kakinya itu bergandeng ataupun tempel. Mermaid Putri Duyung. Mungkin seperti itu gambaran. Tetapi saya belum melihatnya langsung. Dan dari dia memiliki muncul sisik dari sela-sela kulitnya yang sisiknya sebesar jari jempol ini. Tapi Pablo berusaha menyembuhkan dia dan yang mengagetkannya. Tapi Pablo berhasil merontokkan satu demi satu sisik yang ada di badan dia. Dan mulai ada sobekan dari kaki dia yang menyatu satu sama lain. Sudah mulai ada sobekan dan membentuk seperti kaki. Ini saya berusaha mencari tahu kepada tabib Pablo bagaimana cara dia menyembuhkan penyakit ataupun kutukan itu. Saya berharap pengajaran nanti dari Tuan Tabib Pablo itu bisa menyembuhkan shogun yang sudah dikutuk menjadi ayam seperti ini. Menurutmu bagaimana? Ya, saya kan tidak tahu intinya masalah ini. Ya jika memang Tuan Tabib Ponidim memiliki solusi, ya monggo saya manut saja terhadap Tuan Tabib Ponidim. Apa yang baiknya lah untuk si shogun agar bisa kembali seperti sedia kala. Dan saya sudah meyakini bahwasanya tadi ada makhluk yang bisa berbicara dengan hewan. Itu dari bangsa jin. Lalu Dan semua yang dia ucapkan dan apa yang dia pertanyakan terhadap si ayam ini, itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang benar. Masuk akal. Siapa namamu? Sebelumnya dia tidak tahu siapa. Shogun. Itu pertama. berarti setiap pertanyaan yang kau ajukan terhadap makhluk itu dia jawab dengan benar. Iya. Saya mengerti. Saya akan berkemas-kemas untuk saya menuju ke Italia ke Tuan Tabib Pablo. Ya. Tetapi saya membutuhkan banyak uang. Ada kemungkinan celengan saya harus dibobok manusia. Untuk saya pergi ke Italia. Saya sudah 2 tahun ini tidak pergi ke Italia dan menemui tabib-tabib yang berada di sana. Minta bantuan yang macan aja, nanti terbang bareng. Jangan, terlalu semrawut. Saya dibanting-banting olehnya. Nih, Ini kan Lah. banter tuh. dari yang kejadian yang terjadi yang ditangani oleh Pablo,
apakah ada perawatan khusus untuk merawat manusia yang berubah menjadi setengah ikan itu? Maka tadi itu saya butuh waktu untuk ke sana dan saya menanyakan segala hal tentang remaja yang dikutuk oleh ibunya menjadi setengah ikan itu. Seperti itu. Berarti yang ditangani Pablo itu udah benar-benar sembuh dan pulih gitu. Apa? Untuk sembuh dan pulih, informasi yang saya dapatkan belum semuanya ataupun belum sempurna kesembuhannya. Hanya saja sisik-sisik ikan yang berada di kulitnya dia sudah mulai rontok dan ada sobekan di kaki yang tadinya menempel. Oh, berarti udah ada celah. Benar sekali. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan di sini kan, kalau yang ditangani Pablo itu adalah karena durhaka dengan orang tuanya. Iya. Nah, Kalau ini kan sihiran. yang terjadi sama Shogun ini kan sihir. Tetapi saya rasa kutukan dengan sihir tidaklah jauh berbeda. Siapa tahu dengan adanya Shogun saya akan rawat dengan cara Pablo yang dia gunakan. Saya berharap si Shogun bisa kembali seperti semula. Paling tidak ayam ini bisa terlihat memiliki kaki-kaki manusia. Seperti itu. Ya. Di Itu sini kan suatu tanda-tanda yang bagus yang diberitakan oleh Pablo kepada saya. Ya bisa, siapa tahu yo, bisa ini kasusnya sama yo. Nah, itu betul sekali. ya, itu adalah salah satu cara bagaimana untuk mengembalikan Mas Shogun ke seperti awal. Iya. Dan dari tadi kita bertemu dengan Tuan Raja Dongobilo. Tuan Raja Dongobilo mengatakan bahwasanya memang ada ajian ataupun ilmu sihir di mana makhluk itu bisa menyihir makhluk menjadi hewan. Betul. Nah, sekarang Tuan Raja Dongobilo itu sedang mencari tahu, membuka buku-buku ataupun kitab, apakah sihir itu bisa dipelajari atau enggak, bagaimana cara penangkalnya. Ya, tetapi yang selama ini yang saya yakini manusia, baik itu sihir maupun penyakit, yang saya yakini dan kedua itu sama-sama ada penangkalnya ataupun ada obatnya. Ya, Bagaimana menurut? ya memang benar dari apa yang sudah kami ketahui dan informasi yang didapat dari semua kejadian penyakit, sihir, ajian itu pasti ada penangkal semuanya. Itu semoga saja dengan saya berjalan ataupun menuju ke Italia, saya akan mendapatkan sebuah jawaban atas misteri apa yang telah terjadi kepada Shogun. Nah, ngopi ora, Beb? Sebenarnya ingin, tetapi saya harus cepat bergegas. Alah, ngopi disit ya. Oke. Kapal geni. Ini cepat kau buat. Sedikit saja saya ingin meminum. Ini namanya kapal geni nih. Kapal ini Iya, ini dari racikan yang sangat-sangatlah langka. ini tidak seperti kopi yang di dunia manusia yang dicampurkan dengan racun cyanida itu. Ya bukan ini semacam racikan yang itu bukannya gimana, Mas? Ini racikan khusus. Sepertinya enak. Segretung. Sekret ini. Sok gelatung dikaduk disit, Sabar, Beb. Panas muka telake babak engko. diaduk dulu, diaduk. Ya, diaduk dulu ini. Bungkus ini jangan langsung dibuang, ini berguna kalau instan. Saya peringatkan, saya sebagai ahli kesehatan Iya. dan sebagai ketua tabib dunia, kau jangan sering-sering mengaduk kopi di gelas yang berbahan plastik seperti ini. Allah. Karena mengandung bahan kimia. Kimia. Ini sebenarnya di rumah sih ada itu kopi yang lebih enak. Cuma ini berhubung ke hutan nggak ke bawah. Terima kasih ya. Ini beda sama kopi yang itu. Biar semangat Biar semangat. berangkatnya. Kopi kok mus pro ya bunyi. Kok Yo Mas. Enak sekali manusia. Alah, tembek wong. Ini blenger. Sudah, ini lebihnya buat kamu saja. Oleh lebih reko sih Saya nyong. harus langsung bergegas. Walah. Perjalanan jauh ke Italia. Kau pasti belum pernah ke Italia. Nih, Tuan Tabib, jika memang Tuan Tabib benar-benar membutuhkan biaya, ya nanti bisa bisa kita bicarakan. bicarakan di Ah, tenang saja. Bilang ke Raja Dongobilo. Tidak usah repot-repot. Yang penting banyak. Bilang ke Raja Dongobilo minta duit nih.
Nah, itu kesadarannya Tuan Dong Kopi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga sokun itu. Ya, gue ngopi ora gon. Kamu mentang-mentang dadi ayam iki. Ini baik Krungu. teman-teman, Eh, kita mengupayakan dan kita mengusahakan Dari yang terbaik. segala hal ya Mas ya. Semoga ini ayam Shogun bisa kembali seperti sedia kala ya. kopi. Percaya nggak percaya, ya itu nyatanya ada. Ada. Ngomong apa yang orang ngerti. Udah ngopi nih. Intinya Kali kau. doa yang terbaik saja untuk Mas Shogun. Tenang Gun, sedang diupayakan. Ora jadi ayam terus. Semuanya akan baik-baik saja. Iya, jadi ayam sak. Nah, Jadi kita istirahat dulu teman-teman. Ya. Mumpung wis gawe gelar kopi. masuk di situ metang-metang. Sokune beli kon dadi ayam. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santara dan salam om. Swastiastu. Kuwi terus merek-merek kondo mutung gue. Gun kopi Gun. Gun. Ora setahu itu man. Gun. Pengen ngopi apa ora? Korek.